Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julmadi SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Solo. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Bapak Alam Saini SPD, Guru SDN 01 Kampung Batu Dalam. Pak Alam, sebagaimana janji kita kemarin, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi terhadap pembelajaran yang Bapak Alam lakukan nanti di kelas. Sebelum Bapak melakukan pembelajaran di kelas nanti, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada proses pembelajaran nanti? Untuk kegiatan observasi yang akan dilaksanakan nanti, ada beberapa tujuan dari kegiatan pembelajaran yang saya capai. Yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi organ gerak pada hewan. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat mengetahui fungsi dari organ gerak tersebut. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan. Berarti kalau di sini kita lihat berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai. Iya, ada 3. Nah, pertanyaan kedua Pak Alam, kemudian apa area pengembangan yang hendak Bapak Alam capai nanti pada proses pembelajaran? Dari tujuan pembelajaran yang saya inginkan, maka ada beberapa area pengembangan dari materi pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi yang ada secara jelas. Kemudian materi tersebut mudah dipahami oleh siswa saya, menyajikan kegiatan pelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa saat ini. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Jadi area pengembangannya ada 2 poinnya. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana siswa itu mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya. Nah, apa sih strategi yang Pak Alam persiapkan untuk proses pembelajaran tersebut? Untuk mencapai dari tujuan kegiatan pembelajaran, ada beberapa strategi yang ingin saya lakukan. Yang pertama adalah menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap. Kemudian yang kedua, memberikan contoh nyata agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan organ gerak pada hewan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah saya mencoba menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa saya pada waktu itu. Berarti di sini ada 3 komponen ya, ada tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang kita capai, kemudian juga ada beberapa strategi yang saya. Mudah-mudahan Pak Alam dalam proses pembelajaran nantinya ketiga poin itu bisa terlaksana dengan baik secara berurutan, tentunya sesuai dengan skenario yang Pak Alam buat untuk pembelajaran. Terima kasih Pak Alam atas waktunya. Semoga bisa diterapkan di dalam kelas. Maaf sebelumnya saya telah mengganggu waktu Pak Alam. Kali ini terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Pak Alam Saini, percakapan pra-observasi kelas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di antara teman-teman kita yang tidak hadir hari ini? Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya hadir ya. Kita doakan teman-teman kita itu mudah-mudahan sehat semuanya. Nah, dari dulu. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, biasanya kita melakukan apa dulu? Supaya kegiatan belajar kita itu dilakukan dan bisa menemukan manfaat kita. Nah, tadi sekolah pimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Mahendra. Ini Anggra ini. Al-Fajri. Abdillah Musa. Fahdi Yuda. Mutia. Rehan. Rifano. Bobi Putrananda. Angga. Fikri. Nah, mudah-mudahan yang hadir hari ini sehat semuanya ya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, nah, untuk membuka semangat kita pada pagi hari ini dalam kegiatan belajar, mari kita nyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Nanti kamu ikuti lagunya, Pak putarkan di sini, kamu ikuti. Semuanya berdiri ya. Berdiri ya. Ya, berdiri. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi membuka semangat kita untuk dilanjutkan kita belajar pada pagi ini. Ya, tadi di dalam lagu Garuda Pancasila ada kita lihat lambang negara kita itu apa ya? Burung Garuda, ya bagus. Tentu dalam video tadi kita lihat ada seorang anak yang naik di atas punggung burung. Kira-kira burung itu apa tuh geraknya? Ya, apa lagi? Di rumah pernah nggak kamu melihat hewan? Ada hewan kesayangan di rumah? Kucing, burung, kelinci. Bagus ya. Jadi semua hewan-hewan yang disebutkan tadi memiliki alat gerak nggak?
bagaimana seandainya misalnya kelinci tadi ya, atau kucing, kalau patah kakinya gimana? Hah? Bisa berjalan atau tidak bisa bergerak karena terpengaruh oleh alat geraknya, tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi kalau kita punya hewan kesayangan, punya hewan peliharaan di rumah, kita harus menjaganya, memeliharanya dengan baik, merawatnya dengan baik. Karena hewan itu juga sama dengan kita, makhluk hidup yang butuh kasih sayang. Ya, sama-sama ciptaan Allah. Dia butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh perawatan. Demikian juga dengan alat geraknya butuh kita rawat supaya jangan cacat ya. Nah, jadi sehubungan dengan itu, kita pada pagi ini akan membahas materi pelajaran kita tentang organ gerak hewan dan manusia. Jadi tema 1 pembelajaran kita hari ini tentang organ gerak hewan dan manusia. Fokus kita nanti adalah subtema 1. Subtema 1 itu akan membahas tentang organ gerak hewan. Organ gerak hewan. Kemudian pembelajaran 1. Nah, untuk memahami kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan memperlihatkan video. Tolong kamu tampilkan ya. Bapak tampilkan, kamu perhatikan, kamu cermati. Nah, tolong perhatikan video yang Bapak tayangkan ini tentang penjelasan organ gerak. Nah, kemudian nanti setelah kamu melihat dan mengamati video yang Bapak tayangkan ini, nanti kita akan mengerjakan LKPD sesuai dengan video yang ditayangkan. Nanti kamu dikondisikan dalam bentuk kelompok, dibagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, menjadi 4 kelompok, nanti kamu akan diminta untuk mengisi LKPD tentang organ gerak hewan. Kemudian juga nanti ada tentang fungsi pokok dan tertentu. Sekarang kita lihat dulu video tentang organ gerak hewan. Kamu perhatikan. Ini sebetulnya coba kamu bentuk kelompok dulu. Bentuk kelompok. Satu kelompok ada 4 orang. Raya. Satu saja mejanya. Bukan mejanya dulu. Jadi kita ke depan. Geser ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Pada hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Subtema 1 ini membahas tentang apa yang tahu apa sih alat gerak kelinci itu? Ya, betul. Kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, makhluk hidup itu memiliki satu ciri, yaitu bergerak. Jadi salah satu cirinya makhluk hidup itu bergerak. Nah, alat gerak aktif itu yang ada di dalam tubuh itu namanya otot. Dan alat gerak pasifnya itu adalah tulang. Perhatikan
perhatikan di sini. Otot ini adalah bagian yang warna merah dan tulang adalah yang berwarna putih. Nah, kenapa sih otot itu disebut dengan alat gerak aktif? Otot disebut alat gerak aktif karena otot itu memang dapat bergerak. Sedangkan tulang itu disebut dengan alat gerak pasif karena kalau tidak ada otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Jadi harus ada ototnya baru tulang itu bisa bergerak. Nah, sekarang kita masuk ke alat gerak hewan. Macam-macam alat gerak hewan. Di sini hewan itu bisa bergerak menggunakan kaki, menggunakan sayap, menggunakan sirip, dan ada juga hewan yang menggunakan otot perut. Nah, selain untuk bergerak, alat gerak hewan ini itu juga bisa ada yang digunakan untuk memegang, ada yang digunakan untuk melompat, ada yang alat geraknya juga selain bergerak digunakan untuk memanjat, dan juga alat geraknya oleh hewan tersebut untuk berenang. Jadi nggak hanya untuk bergerak saja, bisa memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Nah, coba kita lihat di sini hewan yang bergerak dengan kaki. Ya, perhatikan di sini ada gambar rusa. Rusa bergerak menggunakan kaki. Kemudian ada katak. Katak juga bergeraknya menggunakan kaki. Dan juga ada orangutan. Orangutan ini bergeraknya menggunakan kaki dan tangan. Selanjutnya, hewan yang bergerak dengan sirip. Kalian pasti tahu saya yang bergerak dengan sirip. Ya, hewan yang bergerak dengan sirip adalah ikan. Semua jenis ikan itu bergerak dengan sirip. Ada juga hewan yang bergerak dengan otot perut. Apa ya hewannya? Nah, ini adalah contoh hewan yang bergerak dengan otot perut. Ular. Dan ada juga hewan yang bergerak dengan sayap. Hewan yang bergerak dengan sayap di sini diberi contoh lebah dan burung. Jadi tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan apapun. Itulah hewan. Kalau hewan tersebut tidak punya organ gerak, maka hewan tersebut tidak bisa melakukan apapun. Nah, telah melihat tadi penjelasan tentang organ gerak hewan. Nah, ada berbagai macam bentuk organ gerak hewan tadi. Nah, kita lihat dulu. Dari tayangan video tadi apa yang dikatakan dengan organ gerak? Apa itu organ gerak tadi? Siapa yang tahu? Dari tayangan video kita tadi apa yang dikatakan dengan organ gerak? Atau apa yang disebut dengan gerak? Apa itu gerak tadi? Coba Nisa, apa lagi katanya Nisa? Alat yang digunakan untuk berpindah tempat. Bagus. Kemudian apa lagi? Berpindah posisi. Bagus. Jadi bergerak itu merupakan suatu proses kegiatan berpindah tempat atau berpindah posisi tubuh. Nah, jadi kamu sudah perhatikan adik. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD masing-masing kelompok. Nah, LKPD masing-masing kelompok. Nanti LKPD ini kamu kerjakan dan nanti dipresentasikan ke depannya. Nah, satu kelompok, satu LKPD. Jadi menang Nah,
gagah gitu. Lantas sila gagah. Enak. Harus dilayang kencing menurutnya ya. Penjelasan berikutnya. Coba sekarang kita baca sebuah paragraf. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah secara umum benak dapat diartikan Perhatikan dulu. Perhatikan ke depan. posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada tekanan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian. Kamu masih ingat tidak apa sih ide pokok itu? Ini ada satu paragraf. Dari satu paragraf ini apa ide pokoknya? Betul, ide pokok adalah gagasan utama dalam suatu teks. Bagaimana caranya menemukan ide pokok? Nah, yang pertama, kamu harus baca teks itu secara keseluruhan. Jadi dibaca dulu satu paragraf tersebut. Setelah membaca paragraf tersebut, kalian tentukan yang mana dari teks tersebut. Cari kalimat utamanya. Setelah menemukan kalimat utamanya, nah, kalian menentukan inti dari kalimat utama tersebut. Karena biasanya adalah inti dari kalimat biasanya dalam satu Perhatikan dulu ya. Perhatikan videonya. kalimat pertama yang berisi ide pokok dan juga Terus perhatikan ke depan. jadi dalam satu paragraf itu tidak Soalnya semuanya KPD berikutnya berdasarkan ini ya. ini ada satu kalimat pokok dan kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu merupakan pengembangan dari kalimat jadi
Ini paragrafnya kemudian setelah kalian berbicara, sini bisa kita temukan bahwa kalimat pokoknya ada di awal kalimat. Tahu kalimat pokoknya dari kalimat pertama ini kita bisa mengambil apa sih ide pokoknya. Jadi ide pokok dari kalimat pertama ini adalah ciri makhluk hidup itu adalah ide pokok. Kemudian yang mana yang kalimat pengembang? Kalimat pengembang kalimat selanjutnya cukup sekian materi yang kita sampaikan. Nah, kita coba perhatikan jadi tentang apa tadi itu? Ide pokok. Oh, bagus. Kemudian tentang apa lagi? Ide pokok. Apa dengan ide pokok tadi? Apa itu ide pokok katanya tadi? Dalam kelompok tidak ada yang ribut, kerjasamanya juga dinilai. Nah, kerjasama dalam kelompok juga dinilai. Nah, jangan lupa buat kesimpulan tadi. Ya, karena ada pakai juga jadi jangan lupa buat kesimpulannya. Di bawahnya ada kesimpulan. Bapak ikut dari
Tuh. Ini kok banget sih. Pada kemarin udah display. Nah, kok kesimpulan lagi. Dari kegiatan mencari ide pokok dan terima pengesahan, apa yang bisa kamu simpulkan? Apa yang masih dengan boleh kan? Nah, bukan kesimpulan lagi. Kesimpulan dari lima ide pokok tadi dan lima kesimpulan dari apa yang masih dengan
Nah, nanti kamu akan mempresentasikan hasil kerjanya ya. Sudah siap semuanya? Sudah, belum? Sudah? Ya, itu kesimpulannya. Kesimpulan penting itu dari pembelajaran kita tadi, apa yang bisa kita simpulkan, kita tulis di APD kita itu. Sekarang masing-masing kelompok Bapak minta untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Ya, untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, ya. Maka mencoba membacakan hasil kerja kelompoknya. Nah, silakan. Kelompok. Nah, silakan kelompoknya. Dengarkan temannya akan membacakan hasil kerjanya di LKPD 1 tadi. Pak, silakan. Alat geraknya adalah sayap digunakan untuk terbang dan kaki berguna bagi burung untuk berjalan. Serpihan kura-kura bergerak dengan kaki mudah. Kaki digunakan
kasih kepada Nisa. Nah, sekarang coba kelompok Haji membacakan tentang kalimat pengembang dari ide pokok yang sudah dibacakan oleh Nisa tadi. Dalam praktik ada kalimat pengembangnya. Pak. Tolong di belakang, perhatikan namanya, tidak boleh bersuara, tidak boleh bersuara. Nah, terima kasih kepada kelompok. Nah, itu tadi hasil kerja kelompok yang sudah dibacakan oleh teman-teman kami tadi. Kita belajar yang telah kita laksanakan dari pagi hingga siang ini. Kemudian dari hasil LKPD tadi dapat kita simpulkan kegiatan pelajaran kita pada hari ini. Tadi kita membahas tentang apa saja? Tentang apa saja kita bahas tadi materi kita? Tentang gerak hewan. Apa lagi? Ide pokok. Kemudian kalimat pengembang. Bagus. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang dikatakan dengan gerak tadi. Apa yang dikatakan dengan gerak tadi? Hah? Berpindah posisi atau berpindah tempat dan dengan menggunakan berbagai macam alat. Oh, bisa. Nah, perhatikan dulu. Nah, jadi tadi kita sudah membahas tentang organ gerak hewan. Nah, yang dimaksud dengan gerak apa tadi? Perubahan posisi atau tempat makhluk hidup dengan menggunakan yang namanya organ gerak. Tadi katanya organ gerak itu dibedakan menjadi dua. Apa saja tuh? Organ gerak aktif. Pasif. Organ gerak pasif. Bagus. Apa yang dimaksud dengan organ gerak aktif itu? Otot. Contohnya otot. Nah, otot termasuk organ gerak aktif. Kemudian organ gerak pasif itu apa? Tulang. Nah, kenapa otot dikatakan sebagai organ gerak aktif? Apa tadi? Bisa bergerak. Kenapa bisa bergerak sendiri dan membantu gerakan dari tulang. Bagus ya. Jadi organ gerak itu ada organ gerak aktif, ada organ gerak pasif. Bagus. Nah, kita lihat lagi. Kemudian ada berbagai macam organ gerak tadi. Apa saja contohnya? Apa saja alat gerak tadi? Kaki. Otak. Apa contohnya hewan yang menggunakan alat gerak dengan kaki? Nah, ikan dengan apa? Sirip.
Otak perut. Apa contoh hewan yang menggunakan otak perut? Haji, apa contohnya hewan yang menggunakan otak perut untuk bergerak, Haji? Ular. Apa lagi selain ular? Cacing, bagus. Cacing. Cacing kan sudah memiliki kaki, nah. Ada kaki cacing tidak, Dan? Tidak, tapi cacing bisa berpindah tempat. Kenapa dia bisa berpindah tempat? Karena ada alat gerak. Alat geraknya apa tadi? Perut. Bagus sekali. Jadi selain ular, yang menggunakan otak perut itu adalah cacing. Ya, bagus. Dan apa lagi? Alat gerak. Tadi ada kaki, sayap, otak perut. Apa lagi? Sirip. Sirip digunakan untuk apa? Nah, untuk bergerak oleh ikan. Fungsinya sirip itu apa saja? Berpindah tempat, berenang, untuk berbalik atau berputar. Bagus. Nah, ada lagi alat gerak yang lain. Tadi ada kaki, ada perut, ada sirip, ada sayap, ada lagi tak? Nah, jadi itu adalah organ gerak pada hewan. Kemudian apa lagi yang kita pelajari tadi? Bibir pokok. Apa bibir pokok? Siapa yang bisa menjelaskan apa bibir pokok? Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Apa bibir pokok tadi? Sudah bisa? Apa? Nah, tingkatkan saja. Saya disebut dengan ide pokok tadi. Bagus. Nah, disebut dengan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Bagaimana cara menentukan ide pokok atau kalimat utama dalam paragraf itu tadi? Pertama tadi apa caranya untuk menentukan ide pokok? Apa tadi? Untuk menentukan ide pokok tadi apa tadi pertama yang kita lakukan? Apa tadi? Masih ingat? Untuk menentukan ide pokok. Apa tadi Nisa? Pertama? Baca teks dengan teliti. Apa baca teksnya dulu? Nah, kita baca teks terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua apa lagi? Cari kalimat utamanya dulu. Kemudian menentukan inti dari kalimat tersebut. Itu cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, jadi itu yang bisa kita simpulkan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dan kamu juga diharapkan nanti menyelesaikan soal evaluasi yang sudah Bapak berikan. Ya, yang sudah Bapak berikan tadi, ini nanti dikumpulkan. Nah, soal itu dikumpulkan kembali supaya bisa Bapak periksa kembali dan ambil nilainya. Nah, kemudian kita perhatikan dulu. Nah, duduk nak ya. Perhatikan dulu nak ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita banyak sekali hewan-hewan dan binatang yang kita temui atau makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu memiliki hak yang sama oleh kita. Nah, memiliki hak yang sama. Awak-awaknya. Hak kita bagaimana? Ingin hidup tenang, tidak diganggu. Demikian juga dengan hewan dan makhluk hidup yang lainnya. Dia juga ingin hidup enak, ingin hidup tenang, jangan diganggu, tidak boleh disakiti. Jadi pesan Bapak, kalau ada hewan-hewan yang kesakitan, tolong kita bantu, kita rawat, kita kasih, kita sayang.
dipelihara dia. Contohnya kucing. Kalau sakit kucing kita apakan? Diberi makan, ya, dirawat dengan baik. Nah, jadi kita kalau ular itu berbahaya, nak. Ular berbahaya. Ular bagaimana Pak? Boleh kita pelihara ular. Nah, jadi yang Bapak pesankan di sini adalah terhadap hewan-hewan yang tidak berbahaya terhadap kita. Kalau ular itu berbahaya bagi kita, ya. Kalau dia yang berbahaya bagi kita tidak boleh diganggu atau dibiarkan saja. Ya. Nah, jadi yang kita sayangi hewan-hewan, tentunya hewan peliharaan seperti biasa yang kita pelihara, misalnya kelinci. Kalau kita sayangi dan kita kasih ibu besar Bapak. Nah, kemudian tolong pelihara kesehatan organ gerak kita. Organ gerak itu adalah sangat penting bagi kita. Nah, bagaimana kalau organ gerak kita sakit, misalnya kaki, apakah kita bisa berjalan dengan normal? Tidak, maka itu perlu dijaga dan dipelihara. Ya, itu saja kegiatan pelajaran kita pada hari ini. Sebelum pulang, tolong mengumpulkan tugas tadi. Nah, tugasnya tadi. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu supaya kegiatan kita ini dari awal sampai akhir kali di video yang lama. Nah, kita hadir, tolong siapkan kembali teman-temannya untuk pulang hadir. Sekarang mulai pulang, hati-hati di jalan, jangan lari-lari di jalan ya. Nah, tolong jangan berkeliaran di jalan, langsung pulang ke rumah, ganti baju. Bapak aku. Hello. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Alam setelah kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini, Pak Alam? Alhamdulillah sehat. Sebagaimana pada kegiatan observasi kelas yang barusan kita lakukan, Pak Alam, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kembali kepada Pak Alam. Bagaimana perasaan Pak Alam setelah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Saya merasa agak gugup dan grogi, yang hal ini belum terasa biasa bagi saya, sehingga dalam penyampaian materi saya masih agak kaku jadinya karena ada yang mengamati. Jadi pada intinya karena belum terbiasa diobservasi dalam kelas, jadi agak gugup, agak grounding dia. Kemudian proses pembelajaran kemarin di dalam kelas, bagaimana tentang area pengembangan yang telah Bapak Alam lakukan? Ya, area pengembangan yang saya lakukan kemarin, saya mencoba untuk mengelompokkan siswa dengan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan siswa dan intelektual siswa dalam memberi pemahaman materi. Kemudian saya juga bisa memberikan penguatan kepada siswa untuk pengembangan emosional siswa dalam menghadapi pembelajaran yang baru bagi mereka. Tahapan dalam proses pembelajaran yang telah Bapak Alam lakukan kemarin? Ya, dalam kegiatan tersebut tahapan-tahapan yang saya lakukan adalah menyiapkan bahan ajar sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan, kemudian memberikan contoh materi yang akan saya ajarkan dan membagi siswa per kelompok dalam kegiatan tersebut. Jadi itu adalah tahapan yang telah Bapak lakukan. Yang cukup menarik sekali adalah Bapak mengatakan bahwa ada proses pembelajaran itu dibagi siswa dalam beberapa kelompok. Iya. Nah, dalam beberapa kelompok itu bagaimana proses keaktifan
anak-anak kita dalam belajar. Saya lihat betul dalam kegiatan belajar kelompok itu banyak di antara siswa saya yang kurang aktif. Mungkin di dalam pembagian kelompok saya langsung yang terlibat menentukan kelompok belajar siswa tersebut, sehingga mereka merasa tidak biasa bergaul atau berteman dengan temannya dalam kelompok tersebut. Mungkin dia agak merasa terbatas dalam menyampaikan pendapatnya. Tindak lanjut Pak Alam ke depan untuk mensiasati proses itu. Mungkin untuk kedepannya saya akan mencoba siswa sendiri yang akan membentuk kelompok belajarnya sehingga dia itu lebih leluasa menentukan temannya, sehingga di dalam memberikan pendapat dan tanggapan dia akan lebih leluasa mengeluarkan pendapatnya karena temannya itu dianggap paling dekat sama dia. Jadi berdasarkan kebutuhan siswanya Iya. dalam kelompok. Baik Pak Alam, terima kasih percakapan kita hari ini. Tunggu ya aksi-aksi selanjutnya, perubahan-perubahan selanjutnya akan kita terapkan. Iya. Dan terima kasih Pak Alam waktunya untuk percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan ke depan proses belajar mengajar kita lebih baik, dan kita berharap semua murid kita ikut berperan aktif. Terima kasih Pak Alam. Ya. Sekian percakapan saya dengan Bapak Alam Seini setelah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas kemarin. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.